Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Baihaqi Sufyan dalam program Voka Info, Vokasi Berbagi Info. Saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Informasi terkini Voka Info meliput fasilitas sekolah yang ada di sekolah SMPN 11 Kota Bogor. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita telah terhubung dengan reporter Lucy Nabila Agustin yang telah di lokasi. Semua orang tahu bahwa sekolah ialah tempat anak-anak mendapatkan pendidikan. Namun, yang terjadi di balik dinding sekolah bisa jadi lebih kompleks daripada apa yang kita bayangkan. Kami telah melakukan penelitian untuk mengungkapkan apa keadaan sebenarnya dari fasilitas sekolah. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 27 tahun 2023 tentang sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Rincian fasilitas sekolah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2023) dan peraturan pelaksanaannya. Beberapa fasilitas sekolah yang harus ada sesuai regulasi di Indonesia meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, serta fasilitas olahraga. Selain itu, ada persyaratan untuk memiliki sarana kebersihan seperti toilet dan tempat cuci tangan. Halo pemirsa, saat ini kita sedang berada di SMPN 11 Kota Bogor di Jalan Sempurna nomor 46. Mari ikuti laporan lengkap kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Nama saya Irianto Haryadi sebagai guru dan tambahannya sebagai Wakasatgas. Untuk internet, alhamdulillah mulai tingkatan 7, tingkat 8, tingkat 11 semuanya sudah dilengkapi per kelasnya dan sudah dilengkapi dengan wifi. Hingga anak-anak mudah menggunakannya dan memudahkan akses untuk melakukan pekerjaan bila diperlukan dengan menggunakan internet. Untuk basic alhamdulillah semuanya sudah dilengkapi dan semuanya sudah dilakukan perbaikan dan perawatan dan semuanya sudah bisa digunakan dengan baik lah, dan tidak terjadi misalnya mecetrek. Sebelumnya iya, tapi sudah diperbaiki. Alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan dengan baik. Untuk yang bertanggung jawab tentunya pertama dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah yang bertanggung jawab, dan tentunya juga sekolah berusaha untuk meningkatkan fasilitas dan sarana semuanya, dan tentunya ini juga kerjasama semua pihak dengan bantuan semua pihak juga. Untuk akses disabilitas boleh dikatakan ABK itu ya, seperti ABK bukan? Sebetulnya untuk siswa yang seperti itu kita tidak menyediakan guru pendamping yang memadai ya, memang tidak disiapkan, tidak ada. Hanya kalau memang ada orang tua yang memasukkan ke sekolah ini kita terima, tapi tentunya kita tidak bisa seperti yang diharapkan karena di sini dianggap sebagai siswa umum seperti biasa, dan hasilnya tentu tidak akan memuaskan karena kita bicara tidak mungkin langsung ditangkap dalam pihak. Kalau untuk seperti itu saya kurang tahu juga. Memang ini sebetulnya program disabilitas ini bukan program sekolah tapi usulan dari Dinas Pendidikan agar semua sekolah umum harus bisa menerima sekolah
disabilitas. Cuma kita tidak menyiapkan dan memang tidak disiapkan dari awal karena kita fokusnya ke umum, tidak ada tenaga khusus dan tidak ada pendamping. Kalaupun ada seharusnya mereka yang membawa masuk harus ada pendampingnya. Karena jadi istilahnya selalu didampingi pada saat dia belajar, pada saat dia kemana-mana, harusnya seperti itu. Dan memang kita tidak menyiapkan khusus untuk disabilitas karena kita anjuran dari dinas harus menerima, ya kita terima aja dengan baik-baiknya. Untuk sanitasi seperti toilet barangkali ya, itu sudah dipisah kamar mandinya sudah dipisah, dan laki-laki khusus untuk laki-laki, perempuan khusus untuk perempuan. Ya karena memang kondisi toiletnya memang perbandingannya kurang, akhirnya ya dibagi waktu lah. Kalau khusus untuk laki-laki, untuk perempuannya tunda dulu. Karena kita memperbandingkan untuk sanitasi terutama toilet kita kurang sama sekali, kurang perbandingannya. Jadi kalau untuk dipisah khusus ada laki-laki untuk perempuan. Karena kalau untuk istilahnya perbandingannya kurang. Alhamdulillah tidak terlalu antri, jadi nggak terlalu repot juga. Hanya kurang saja kita. Kalau untuk cuci tangan kita berusaha melengkapi ya, sudah dipasang semua keran di setiap kelas ada. Waktu awal-awal ketika terjadi COVID-19 kita diperbanyak sampai di depan ruang ini kita dipasang sekitar 6 lah panjang sana. Karena sampai setelah lewat COVID-19 kan kondisinya semakin baik tuh. Nah dan itu yang untuk cuci tangan dan untuk semacam sanitizer itu ya, karena tidak terpakai dan akhirnya dipakai mainan. Sehingga ada yang rusak, ada yang jatuh, termasuk yang depan ini nggak terpakai, lama-lama kesenggol saja. Akhirnya ya tinggal di satu disediakan. Awalnya dilengkapi karena tidak mungkin akibat tidak terawat juga. Kemudian kalau tidak ada orang ya anak sering dipakai sampah-sampah gitu. Ya akhirnya rusak, kotor, malah ada yang jatuh. Akhirnya cuma tarik. Yang penting cuci tangan tetap ada kita sediakan di bawah dekat musola. Itu udah disiapkan di depan ruang guru, termasuk ini sisakan satu, nggak terlalu hilang. Alhamdulillah sudah membedai dan sudah mencukupi. Lab sudah ada, laboratorium sudah ada, perpustakaan sudah disediakan, lapangan untuk fasilitas olahraga sudah ada di depan. Alhamdulillah semuanya sudah disediakan. Hanya berharap ingin lebih baik lagi. Kita berharap ingin lebih baik lagi. Selama ini kita sudah, yang penting anak nyaman di sekolah dan semuanya sudah disediakan. Boleh diperkenalkan dulu nama terus dari kelas apa? Oh iya, nama saya Cendikia Prantardian, saya dari kelas 8G. Fasilitas apa yang sering kamu gunakan di sekolah ini? Fasilitas yang sering digunakan sih ada 2, toilet sama musola. Biasanya di musola ngapain? Kayak ada kegiatan mengaji kah atau apa? Musola itu biasanya dipakai buat BTQ, terus kalau lagi pakai sholat itu kan suka dipakai ya buat guru agama, sama kadang kalau sholat Jumat juga di sana gitu kan. Kalau untuk sholat Jumat juga? Sholat Jumat enggak, sholat Jumat di sana. Oh beda ya? Ya. Biasanya kamu kapan aja nih ngegunain toilet sama musolanya? Yang pasti kalau toilet itu kan gunanya itu pas lagi kebelet gitu kan, buang air besar, buang air kecil, atau mungkin buat cuci pelan. Nah kalau musola itu sering gunanya pas sedang sholat gitu kan, lagi sholat zuhur biasanya, atau mungkin habis eskul sholat asar di sana gitu. Tapi menurut kamu apakah fasilitas kayak musola sama toiletnya udah layak, udah bersih, atau udah bagus menurut kamu kayak gimana? Kalau musola udah lumayan layak karena masih proses pembangunan ya. Oh jadi belum jadi ya? Belum jadi banget, cuman udah bisa layak untuk sholat. Tempat duduknya juga bersih gitu kan. Kalau toilet ada beberapa juga yang udah direnovasi, jadi udah lumayan layak lah. Tapi memang beberapa itu masih ditutup, masih diperbaiki. Tapi toiletnya udah dipisah ya, cewek sama cowok? Sudah, cowok di atas, cewek di bawah. Kalau menurut kamu kenapa sih fasilitas yang kamu sebutin tadi penting banget ada di sekolah? Menurut aku itu tuh penting karena
memang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi bagi yang muslim. Karena kan musola itu kan pasti setiap zuhur dipakai ya kan. Apalagi yang laki-lakinya gak ada halangan itu kan buat sholat akhirnya dipakai. Nah, kalau toilet itu penting karena mungkin waktu lagi pelajaran tiba-tiba mungkin kebelet buang air kecil, bisa izin dulu ke toilet gitu kan. Nah, kalau nggak untuk musola itu sholatnya berjamaah. untuk musola itu kalau lagi sholat zuhur berjamaah, cuman kalau untuk bisa juga untuk pakai duha atau mungkin sholat asar itu kan waktu lagi jam asar setelah eskul, atau mungkin pulangnya pas lagi asar. Oh itu kalau asar itu gak berjamaah. Rata-rata sih enggak. Boleh perkenalkan dulu nama dan kelasnya dari mana? Oke, halo Kak. Kenalin, nama aku Madu Azamalabi dari kelas 8C. Langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Gimana nih perasaan kamu ketika lagi pakai fasilitas sekolah, dan ada peraturan khusus nggak kalau misalnya pakai fasilitas sekolah itu harus gimana? Perasaan aku sih kalau pakai fasilitas sekolah puas ya. Tetapi ada beberapa yang bebas dan ada yang nggak bebas. Kalau yang nggak bebas itu contohnya lab komputer sama lab IPA. Lab komputer itu setelah menggunakan harus dimatikan kembali, di logout semua akunnya. Kalau lab IPA semuanya harus dibersihkan dulu sebelum keluar dan tidak boleh pakai sepatu. Oh, menurut kamu siapa sih yang bertanggung jawab atas fasilitas sekolah? Siapa yang bertanggung jawab merawat atau enggak bertanggung jawab yang membersihkan gitu? Oh iya, kalau untuk membersihkan itu dari kita sendiri siswa-siswi, karena setelah kita pakai tentunya wajib dibersihkan. Untuk masalah yang lain sepertinya lebih lanjut kepada OB yang membersihkan. Tapi kalau habis digunakan wajib dibersihkan oleh siswa ya? Iya, benar sekali. Apa fasilitas favorit? Fasilitas favorit aku itu lab IPA deh. Kenapa tuh? Karena lab IPA bisa belajar di sana, terus gunain stetoskop kayak ada ramuan-ramuannya gitu. Terus ada rangka-rangka manusia kayak gitu, jadi bisa belajar. Menurut kamu lab IPA itu peralatannya udah lengkap gimana? Atau Mungkin sudah lengkap ya, saya kurang tahu. Oke.